Ketika smartphone kita ataupun laptop ataupun device yang lain ingin terhubung ke jaringan WMS atau WiFi ID, di ini kita harus login. Nah, untuk jaringan WMS ini biasanya punya pribadi, jadi kita bebas login. Tetapi jika kita menggunakan jaringan WiFi ID, di ini kita harus login menggunakan akun yang berbeda. Jadi untuk HP, untuk laptop ataupun untuk device yang lain, ini akunnya akan berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan satu akun supaya bisa digunakan untuk semua device, dan juga di sini saya akan membuat auto loginnya supaya tidak perlu login lagi. Nah, untuk menghubungkan ke jaringan WMS atau WiFi ID, di ini saya menggunakan MikroTik, dan juga nantinya saya akan setting untuk auto loginnya. Untuk MikroTik yang saya gunakan di sini RB751UI. Untuk seri MikroTik ini sudah support jaringan wireless ya, walaupun wirelessnya masih single band di 2,4 GHz. Nah, untuk MikroTik yang bisa kalian gunakan ada seri RB941, RB951, RB751, RB952, RBD52, SXTSQ, LHG, LDF. Nah, itu bisa semua. Nah, karena MikroTik ini masih single band, jadi hanya bisa digunakan untuk nangkap WiFi saja. Nah, untuk pemancar WiFi-nya di sini saya memanfaatkan sebuah router. Ini router dari TP-Link yang nantinya saya akan setting sebagai access point. Jadi nanti akan terhubung ke router MikroTik menggunakan kabelan. Nah, sekarang kita akan coba setting MikroTik-nya untuk nangkap jaringan WMS WiFi ID, sekaligus membuat script auto login dan membuat jalur untuk jaringan lokal. Nah, sekarang kita akan coba setting untuk WLAN 1 supaya terhubung ke jaringan WiFi ID. Nah, sebelumnya jangan lupa kita ubah dulu untuk MAC address-nya. Ini pakai MAC address dari smartphone supaya bisa connect. Nah, selanjutnya pada country kita ubah ke Australia. Nah, kita scan ya supaya WiFi ID-nya ini muncul. Di sini untuk jaringan WiFi ID ini sudah muncul, kita bisa langsung konekkan. Nah, di sini untuk WLAN 1 ini sudah terhubung ke jaringan WiFi ID, cuman belum ada akses internet. Sebelumnya kita setting dulu untuk IP-nya. Kita pakai fitur DHCP client. Kita pilih yang WLAN 1 untuk interface-nya. Di sini untuk mengecek koneksinya, kita masukkan perintah ping 888. Di sini untuk koneksinya ini masih RTO karena belum login ke jaringan WiFi ID. Nah, sekarang kita akan coba setting untuk auto loginnya. Di sini kalian membutuhkan halaman login seperti ini. Ini halaman login dari WiFi ID. Nah, di sini sudah saya siapkan juga untuk script auto loginnya. Di sini bisa menggunakan akun reguler dan juga kita bisa menggunakan akun violet. Nah, kita akan masukkan dulu untuk username dan juga password dari akun WiFi ID. Nah, di sini sudah saya masukkan untuk akun dari WiFi ID. Di sini saya menggunakan akun violet. Selanjutnya kita isi pada GW ID, WLAN ID, dan juga interface. Di sini untuk script auto login-nya ini sudah jadi, sudah kita inputkan untuk username password, GW ID, WLAN ID, dan juga interface yang kita gunakan. Sekarang kita bisa copy, langsung kita masukkan pada Winbox. Nah, untuk memasukkan scriptnya kita bisa masuk ke sistem, pilih script. Nah, pada menu script kita akan tambahkan script auto login. Kalau sudah, kita bisa pilih OK. Nah, sekarang kita tambahkan untuk schedule-nya supaya auto login-nya ini bisa berjalan. Nah, untuk menambahkan schedule, kita masuk ke menu sistem. Selanjutnya kita pilih yang scheduler.
Nah, kira-kira untuk settingannya akan seperti ini. Untuk start time, kita pilih yang startup. Untuk intervalnya, kita setting ke 10 detik. Untuk scriptnya ada di bawah sini. Kalau sudah, kita bisa pilih OK. Nah, kita tinggal menunggu untuk auto login-nya ini berjalan. Nah, di sini untuk round count-nya ini sudah berjalan. Untuk ping-nya ini sudah bisa mengakses ke internet. Jadi untuk auto login-nya ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita tinggal setting untuk DNS dan juga NAT pada firewall. Kita tambahkan untuk servernya. Jangan lupa centang pada allow remote request. Kalau sudah, kita bisa pilih OK. Selanjutnya kita tambahkan untuk NAT. Pada out interface kita pilih VLAN 1. Pada action kita pilih masquerade. Nah, ini sudah jadi untuk settingan DNS dan juga NAT. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal membuat untuk jaringan lokal. Ini saya akan memanfaatkan fitur bridge. Kita buat bridge baru. Selanjutnya kita tambahkan IP address untuk jaringan lokal. Saya akan coba buat dengan IP 192.168.1.1/24. Untuk interface-nya kita pilih yang lokal. Nah, selanjutnya kita tinggal buat untuk DNS server. Kita pilih DNS setup. Untuk interface-nya kita pilih lokal. Nah, di sini kita tinggal next saja. Untuk IP DHCP-nya saya akan buat dari 100 sampai 254. Nah, untuk DNS server saya akan pakai IP dari jaringan lokal, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini sudah selesai untuk membuat jaringan lokal. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan Ethernet yang akan kita gabungkan pada bridge jaringan lokal. Untuk interface-nya di sini saya akan menambahkan Ethernet 1. Untuk bridge-nya di sini saya pilih lokal. Nah, kalian bisa menambahkan semua port yang ingin kalian hubungkan ke dalam satu jaringan bridge. Nah, sekarang kita akan coba setting router TP-Link sebagai access point, yaitu pemancar WiFi. Ini kita pilih yang access point. Nah, kalian bisa langsung merubah untuk nama WiFi sekaligus password WiFi. Tetapi jika kalian tidak ingin dirubah, kalian bisa langsung next. Di sini untuk nama WiFi saya akan coba ubah menjadi Wonobet. Sedangkan untuk passwordnya saya akan coba ubah menjadi 1-8. Untuk LAN tipe, di sini ada dua settingan yang bisa kalian gunakan. Ada static IP, ada smart IP. Untuk static IP, kalian bisa setting IP-nya secara manual. Tetapi jika kalian bingung untuk setting IP, kalian bisa pilih yang smart IP. Di sini untuk mikrotiknya sudah selesai kita setting untuk nembak jaringan WMS WiFi ID, sudah selesai untuk membuat auto login, dan juga sudah kita buat untuk jaringan lokal. Nah, untuk router TP-Link-nya sudah selesai kita setting sebagai pemancar WiFi. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan saja router TP-Link ke router mikrotik. Di ini untuk menghubungkannya kita membutuhkan satu buah kabelan. Ini bisa menggunakan kabelan yang 8 pin atau 4 pin yang seperti ini. Nah, untuk jaringan lokal tadi kita setting pada port 1. Kita tinggal pasang ke port 1. Nah, untuk ujung yang satunya kita pasang ke port 1 pada router TP-Link. Ini untuk port 1 ini yang berwarna biru. Nah, kita pasang di sini. Nah, bisa kalian cek di sini untuk LED-nya ini sudah berwarna hijau. Jadi untuk router TP-Link-nya ini langsung bisa kita gunakan. Nah, saya akan coba hubungkan menggunakan smartphone.
Ini untuk nama WiFi Wonobet ini sudah muncul pada smartphone. Nah, sekarang saya akan coba hubungkan dulu ke WiFi dari Wonobet. Untuk passwordnya ini 1 sampai 8. Nah, di sini untuk HP saya ini sudah terkoneksi ke WiFi dari Wonobet, yaitu WiFi dari router TP-Link yang terhubung ke router Mikrotik. Yang tadi sudah kita setting untuk nembak jaringan WiFi ID dan juga sudah kita setting untuk auto login-nya. Nah, sekarang saya akan coba untuk membuka YouTube, apakah bisa atau tidak. Nah, di sini sudah bisa mengakses ke YouTube menggunakan WiFi dari router TP-Link dengan sumber internetnya dari Mikrotik. Nah, kalian bisa menghubungkan beberapa device ke WiFi dari router TP-Link. Selain menggunakan WiFi dari router TP-Link, kalian bisa menggunakan juga jalur kabelan, yaitu dari port 1, port 2, port 3, port 4 dari router TP-Link. Ini bisa kalian gunakan. Atau kalian bisa langsung menggunakan jalur kabelan dari router Mikrotik. Kalian bisa tambahkan pada menu bridge, yaitu port 2, port 3, port 4, port 5. Nah, tadi adalah sedikit tutorial tentang jaringan WMS atau WiFi ID, yaitu menggunakan Mikrotik sebagai penangkap jaringan WMS WiFi ID, sekaligus setting auto login, dan juga router TP-Link yang saya gunakan sebagai pemancar WiFi. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya-tanya atau masih bingung, kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa dukungan kalian dengan klik tombol like, komen, dan juga subscribe-nya.